Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Fardisca TV rahimakumullah, ada beberapa keutamaan daripada silaturahim. Yang pertama, silaturahim itu akan memanjangkan usia kita dan melapangkan rezeki kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatulahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa orangnya yang ingin Allah panjangkan usianya dan dimudahkan rezekinya, bangunlah silaturahim. Panjang usianya bisa dalam artian yang sebenarnya memang usia kita ini panjang. Ditambahkan usia kita yang tadinya mungkin 10 tahun menjadi 20 tahun, yang 60 jadi 70, jadi 80, jadi 90, dan seterusnya. Itu panjang dalam arti usia bertambah dalam hitungan. Tetapi panjang yang berarti juga bahwa kita dikenang oleh orang-orang setelah kita. Setelah kita wafat meninggalkan dunia ini, kita dikenal oleh orang-orang bahwa nama kita menjadi nama yang baik, perbuatan kita perbuatan yang baik dikenal oleh orang karena bersilaturahim. Dan juga melapangkan rezeki kita. Karena yang perlu kita bangun dalam mencari rezeki ini adalah tidak hanya keahlian kita saja, tidak hanya skill saja yang kita miliki, tetapi relasi, hubungan, kerabat, kawan, teman harus kita bangun. Karena di situ sesungguhnya relasi kita, hubungan kita kepada orang lain bisa menjadi wasilah atau perantara kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunlah silaturahim, memperpanjang usia dan juga memperluas rezeki kita. Manfaat yang kedua adalah karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana engkau kepada Allah saling meminta, memohon, mengharapkan apa yang kau inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah lupa bersilaturahim, membangun hubungan kebersamaan dengan keluarga, baik itu yang satu keturunan, satu daerah, satu suku, satu negara. Bangunlah silaturahim, dan Allah Maha mengawasi atas segala yang kita lakukan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita berdoa. Dengan silaturahim inilah Allah juga akan mengabulkan doa-doa yang kita inginkan karena kita membangun tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah merupakan salah satu jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulunal jannah bisalam." Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tebarkan salam kepada orang-orang, berikan makanan, bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan janganlah lupa kau bersilaturahim, membangun hubungan kerabat, membangun hubungan kebersamaan satu keluarga, satu daerah, satu suku. Dan bangunlah malam ketika manusia sedang tidur. Itu semuanya akan menyebabkan engkau masuk ke surga dengan selamat sentosa dan abadi di dalamnya. Salah satunya karena sebab bersilaturahim,
menyebabkan kita masuk surga, mempermudah kita masuk surga, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, manfaat daripada silaturahim ini adalah supaya kita membangun kebahagiaan. Supaya kita berbahagia ini adalah perintah Allah. Perintah Allah bahwa manusia ini harus bahagia, harus senang. Dan salah satu wujud dari kesenangan kita adalah ketika kita bersilaturahim, berkumpul dengan teman-teman dan saudara kita. Di dalam Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat, kasih sayang dan karunia Allah, dengan itu hendaklah kalian semua berbahagia. Jadi bahagia itu adalah perintah Allah. Bahagia itu adalah seruan Allah dalam Al-Quran. Dan bahagia itu lebih bagus dari apa saja. Kita ingat dalam kehidupan dunia, kenapa orang mau bekerja dari pagi sampai siang, bahkan sampai malam supaya mendapatkan uang. Tujuannya adalah supaya hidup bahagia. Kenapa orang menikah, mempunyai istri dan suami, punya anak laki-laki dan perempuan, supaya bahagia. Orang mencari pekerjaan, sekolah tinggi, kerja di sana, kerja di sini, mempunyai kedudukan yang tinggi supaya bahagia. Orang memiliki jabatan yang tinggi, mempunyai pengaruh yang tinggi, tujuannya adalah supaya bahagia. Bahkan orang-orang yang mengumpulkan harta benda yang banyak, mengumpulkan emas, perak, dan kekayaan yang lain, tujuannya adalah supaya bahagia. Maka bahagia itu adalah perintah Allah. Maka kunci daripada bahagia itu salah satunya adalah dengan silaturahim. Perintah Allah agar kita selalu bahagia. Berbahagialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang banyak kepada kita, dan itu tidak ada nilai, tidak ada harganya kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia, bahagia di dunia dan bahagia kita juga di alam akhirat. Salah satunya adalah jaga silaturahim. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.